Buka dong. Cek, cek. Hari ini kita presentasi ya, yang kelompok kemarin tertunda sebelum UTS.
Mungkin teman-temannya diminta untuk segera masuk ruang Zoom ya. Baik, Bu. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita hari ini ya, melanjutkan yang tertunda karena beberapa kendala dan kita UTS juga. Kemarin kelompok 3 dan 4 ya, masih Yang ingat nggak? yang kohabitasi, Bu. Iya, 1 dan 3, Bu. 1 dan 3 ya, 2 dan 3, Bu. 2 dan 3. 2 dan 3, 2 dan 3. 2 dan 3 ya. Sudah ready? Sudah ready? Itu yang sudah kayaknya, Bu. 2 dan 3. Oke, Yang baik. belum yang 1 dan 4 itu, Bu.
Yang 1 dan 4 kan dulu sudah di ini ya, sudah di yang diskusi konun bukan? Itu yang 2 dan 3, Bu. Yang 2 dan 3 di diskusi konun ya? Iya, Iya, di itu ini 2 dan 3, Bu. yang Oke. kohabitasi itu, Bu. Oh ya. Lalu yang ini berarti 1 dan 4 harusnya, Bu. udah ada belum nih? 1 dan 4 sudah ada belum? Udah siap atau belum? Nggak ada kelompoknya di sini ya? Oke, kalau belum ada, saya kira kita lanjutkan dulu ke teori ya, daripada menunggu. Nanti diskusinya bisa kita alihkan. Bentar. Sosiologi hukum. Di Sinau silahkan boleh dicek pertemuan keberapa ya, itu terkait tentang bagaimana memakai teori. Saya pengen kalian juga nanti kan mau nulis skripsi ya, jadi tahu bagaimana sih kalau memakai teori di dalam melihat fenomena hukum. Itu ada di pertemuan ke ada di pertemuan ke-7 materinya ya. Silahkan dibuka. Udah ketemu? Saya share. Baik, mari sebelum kita mulai pelajaran, mari kita sama-sama baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil manfaat dari diskusi kita pada pagi hari ini. Oke, saya mau, sudah tampak di layar ya, bagaimana melihat atau memakai teori di dalam melihat fenomena. Sebetulnya di dalam melihat fenomena apapun ya, sebagai tradisi akademik ya, tradisi akademisi ya, kita menganalisis itu melihat suatu permasalahan dengan bingkai teori ya. Meskipun nanti misalnya apa yang kita lihat, apa yang dibunyikan atau apa yang dikatakan oleh teori itu berbeda dengan apa yang ada di reality. Tetapi kita bisa menganalisis ya, menganalisis atau melihat dengan eh, perspektif itu. Gunanya teori itu apa? Nanti untuk riset. Untuk riset, teori itu kalau kita analogikan itu seperti kacamata. Ya, kalau perspektif itu seperti lensanya, seperti frame-nya, ya, bingkainya, perspektif itu akan membatasi cara kita melihat. Nah, teori itu adalah lensanya. Lensa itu akan membantu kita secara jelas melihat suatu permasalahan. Di sini saya contohkan di dalam sosiologi itu ada
teori yang namanya teori fungsional struktural untuk melihat penerapan hukum Islam. Sebelum ke situ kita pahami dulu bagaimana sih ruang lingkup perspektif di dalam sosiologi. Ya. Jadi kalau ini ada makro, mikro, order, disorder. Ya. Kira-kira kemudian ini di lingkaran ini adalah dunia sosial. Dunia sosial itu nanti isinya bisa ada aspek hukum, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Atau kalau di sosiologi ini disebut struktur sosial. Nah, kira-kira ya, kalau makro, mikro ini apa bedanya? Perspektif sosiologi yang makro dan perspektif sosiologi yang mikro. Cakupannya, Bu. Cakupannya, oke. Boleh kasih contoh? Kalau makro untuk misalnya untuk seluruh Indonesia gitu. Kalau mikro misalnya khusus khusus ada tertentu untuk wilayah tertentu gitu. Oke. Ada lagi yang mau kasih contoh? Saya mau kasih contoh dulu. Kalau saat ini terjadi perang, misalnya antara Israel dan Palestina, kemudian terjadi kenaikan harga emas di dunia, atau kenaikan harga minyak di dunia, atau kelangkaan produk tertentu di dunia. Itu kira-kira kita melihat secara makro atau mikro? Makro, Bu. Makro. Oke. Kalau terjadi eh, konflik ya, tawuran antar pelajar di Bekasi ya, kemudian terjadi kriminal ya, pelaku kriminal, anak pelaku kriminal. Itu kira-kira makro atau mikro? Mikro, Bu. Mikro. Jelas ya. Jadi makro ya, makro itu kita melihat secara cakupan yang lebih global ya. Apa misalnya aspek-aspek apa yang kita melihatnya dalam perspektif yang global. Ya, misalnya tadi dampak dari perang ya, misalnya dampak dari perang antara Ukraina dan Rusia ya, dampak perang dari Ukraina Rusia, terjadi krisis energi, krisis minyak dan lain sebagainya, maka itu kita melihat secara makro. Tetapi misalnya terjadi konflik ya di suatu skop yang lebih kecil, kita lihat secara mikro. Sebenarnya di dalam perspektif sosiologi di antara makro dan mikro ini ada yang namanya meso. Ya, tadi seperti yang dicontohkan Mbak Kausar, kalau misalnya terjadi perubahan kebijakan undang-undang perkawinan di Indonesia, ya, atau dampak kita mau lihat dampak dari ditandatanganinya ditandatanganinya atau bergabungnya Indonesia di dalam masyarakat ekonomi ASEAN, ya, itu sebetulnya di level meso, ya, regional gitulah ya, nasional ke regional. Kalau mikro misalnya skup yang sangat kecil atau spesifik. Nah, kemudian juga di sini disorder dan order. Maksudnya adalah sosiologi itu melihat sesuatu tatanan sosial, order ya, order tatanan sosial. Chaos apa order itu apa ya namanya? Ya, order ya. Tertib, tertib atau kacau.
Ya, kita lihat di sini. Di dalam dunia sosial ini tertib atau ada tertib kacau atau ada di tengahnya makro dan mikro. Nah, ini kita lihat perspektifnya, bingkainya. Ada beberapa aliran besar di dalam sosiologi sendiri ya. Ini sosiologi murni. Sosiologi maksudnya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan murni sebelum nanti kita masuk ke skop atau ke bidang-bidang yang lain. Ada aliran yang namanya positivisme. Aliran positivistik ini dia memahami memahami dunia sosial itu menggunakan analogi-analogi hukum alam. Dia memahami tatanan masyarakat misalnya dengan memakai analogi-analogi hukum alam. Misalnya gimana? Ya, hukum alam tuh seperti misalnya gini contohnya kalau di kedokteran. Kalau kita kesandung ya, jempol kita sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan ikut sakit juga. Demikian juga di dalam masyarakat. Kalau di dalam suatu sistem masyarakat ada ketidakseimbangan, misalnya ada konflik atau ada angka pengangguran yang cukup tinggi atau ada apa di situ, maka itu akan mempengaruhi masyarakat yang lainnya. Atau misalnya di dalam suatu masyarakat itu ada satu aspeknya yang tidak berfungsi, aspek hukumnya, ya, dimensi hukumnya di dalam satu masyarakat tidak berfungsi, maka itu akan berpengaruh secara keseluruhan pada aspek lain. Ke ekonominya juga ngaruh, misalnya ke kebudayaannya juga ngaruh, ke pendidikannya juga mempengaruhi. Ini kalau kita lihat aliran dengan perspektif positivisme. Nah, kemudian berkembang juga aliran konstruktivisme. Nah, aliran ini menekankan pada aksi sosial yang bermakna. Dia nggak mencari lagi benar atau salah atau mana yang apa namanya aspek apa yang di masyarakat itu kemudian menyebabkan aspek lain tidak berfungsi, tidak begitu. Teori atau aliran konstruktivisme ini dia memaknai, misalnya, mengapa sih seseorang itu tidak mau mentaati peraturan yang berlaku. Ya. Jadi bukan cari misalnya apa yang terjadi kalau aturan itu tidak berlaku, tetapi lebih mencari makna. Kenapa orang melakukan itu? Kenapa ya? Misalnya di daerah Sumatera Selatan, Lampung ke Sumatera Selatan itu banyak anak-anak yang berperilaku atau bertindak kriminal. Ya, pelaku-pelaku begal itu usia anak. Kenapa seperti itu? Nah, teori ini mencoba memahami, ya, memberikan makna dari fenomena itu. Kemudian ada aliran di dalam sosiologi juga ada aliran kritis. Ya ini aliran ini melihat adanya suatu pemahaman palsu atau false consciousness. Nah, manusia ini menurut aliran ini seringkali memiliki ide yang keliru atau menyesatkan mengenai kondisi secara empiris atau mengenai kepentingan mereka yang sebenarnya. Jadi faktanya itu sebetulnya tidak seperti itu. Dia melihat dari sudut pandang yang berbeda. Contohnya begini. Contoh aliran kritis ya. Ini saya kasih contoh di dalam dunia pendidikan misalnya. Orang-orang melihat ya bahwa pendidikan itu adalah contoh misalnya kalian melihat pendidikan itu sebagai apa?
oh pendidikan itu sebagai investasi, ya. Karena semakin tinggi pendidikan kita, maka peluang kita mendapatkan strata sosial lebih tinggi. Ada yang berpendapat seperti itu? Ada mungkin. Oh, pendidikan itu adalah kesempatan, ya. Kesempatan apa? Kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Oh, pendidikan itu adalah apa? Manifestasi atau bentuk aktualisasi misalnya, ya. Nah, itu ada teori-teori seperti itu. Nah, kalau kita lihat aliran kritis itu tidak lihatnya tidak seperti itu. Tapi melihatnya misalnya begini, oh pendidikan itu justru kata aliran kritis nih ya, ada salah satu teori dari aliran kritis bilang pendidikan itu justru sebetulnya membuka peluang untuk kesenjangan sosial yang semakin lebar. Kenapa? Nah, dia ada alasannya orang karena manusia tuh terlena dengan tagline bahwa pendidikan itu adalah investasi, pendidikan itu adalah eh, apa namanya alat untuk maju dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain orang itu melupakan, ya, ya pendidikan untuk itu, tetapi ada privilege, ya. Orang kaya pendidikannya di kampus-kampus terbaik di dunia, ya, dengan dukungan finansial, dengan dukungan skill, dengan dukungan gizi yang tinggi misalnya, maka dia akan punya kesempatan yang lebih baik. Sementara orang-orang yang tidak punya privilege misalnya tidak punya kapital ekonomi yang lebih, ya tetap akan sekolah di SD Impres, ya di sekolah-sekolah yang publik, ya. Nah, memang skillnya bertambah, tapi gap antara sekolah yang tinggi ini dengan sekolah yang misalnya biasa-biasa saja ini semakin lebar. Nah, aliran kritis itu kira-kira melihatnya seperti itu. Yang itu yang sering tidak disadari oleh orang atau oleh manusia. Makanya dia coba membongkar kesadaran-kesadaran palsu ini. Oke, 3 aliran ini bisa difahami? Positivisme, konstruktivisme, dan kritis. Ya, gampang. Positivisme tadi kita analogikan kayak tubuh. Ya, kalau satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Ya, kalau konstruktivisme nggak begitu. Konstruktivisme kita mencari makna. Nah, kenapa orang berbuat seperti itu? Nah, kalau aliran kritis mencoba membongkar apa yang dianggap eh, taken for granted untuk bagi masyarakat. Kira-kira itu. Masyarakat kan sukanya melihat oh ya udah taken ya memang begitu gitu ya. Nah, aliran kritis mencoba membongkarnya. Nah, ini saya mau kasih contoh salah satu kita pakai teori. Nah, teori ini nanti kalau di skripsi itu ada biasanya di bab 2 ya. Di bab 2 untuk melihat apa namanya data kalian atau membaca data kalian yang akan dijelaskan di bab 4 biasanya. Saya akan perkenalkan salah satu teori yang ada di sosiologi, yaitu teori fungsionalisme struktural, yaitu suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya di dalam ilmu sosial pada abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama mencetuskan fungsionalisme ini adalah Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Ya. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat sebagai organisme biologis, ya, yang terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Berarti alirannya apa ini tadi? Kalau pemikiran ini
didasarkan pada masyarakat, menganggap masyarakat sebagai organisme biologis ya yang saling tergantung ya untuk bertahan hidup. Berarti ini alirannya apa kita lihat tadi? Positivisme. Good, positivisme ya. Karena orang tuh nggak bisa hidup tanpa ekonomi, tanpa politik, ya, tanpa pendidikan. Semua saling bergantung. Pendidikan nggak bisa jalan tanpa politik, ya. Hukum nggak bisa jalan tanpa politik. Politik juga tidak bisa jalan tanpa hukum. Nah, ini adalah cara berpikir fungsionalisme struktural. Nah, model-model fungsionalisme yang menggambarkan suatu masyarakat permulaannya sangat bernilai karena model-model dapat memperlihatkan bahwa hukum adalah sebuah fenomena sosial yang dependen atau tergantung kepada faktor lain. Hukum bukan fenomena yang independen, ya. Dia dependen. Kita melihatnya tadi sebagai organisme tadi, dia tergantung dari apa namanya organ-organ lain atau struktur-struktur lain yang ada di masyarakat. Kenapa? Karena sistem hukum itu dibentuk oleh kekuatan-kekuatan yang berada di luar sistem. Ya, kita kemarin bicara kohabitasi misalnya ya, bagaimana KUHP tentang kohabitasi itu mengalami perubahan. Ya, itu apa namanya diskusinya panjang, aspek-aspeknya apa saja yang berpengaruh dan bagaimana kemudian sampai pasal itu ada, ya. Begitu juga di masyarakat. Hukum ini bukan faktor yang independen. Nah, ini tokoh-tokohnya, ya. Tokoh-tokohnya ada Auguste Comte, ada Emile Durkheim, ada Herbert Spencer, ada Talcott Parsons. Ya. Kata Auguste Comte, perkembangan masyarakat itu ada 3 tahap, dari teologis, metafisis, dan terus ke tahap positif. Kemudian kata Emile Durkheim, faktor kemajuan dan pembagian kerja, maka masyarakat berkembang dan berubah dari sistem masyarakat yang mekanis ke sistem masyarakat yang organik. Kemudian teorinya Herbert Spencer ini disebut teori evolusi. Masyarakat itu berkembang dari cara yang sederhana menuju ke sistem masyarakat yang kompleks. Ya. Dan ada lagi contohnya teori tokohnya Talcott Parsons dengan teori equilibrium. Ya, equilibrium itu keseimbangan. Adanya perubahan di dalam masyarakat, perubahannya itu sedikit demi sedikit. Sebetulnya ini mirip-mirip dengan teori evolusi. Ya, masyarakat tuh berkembang, berubah, tapi sedikit-sedikit. Ya, kita sampai nggak kelihatan sih, tahu-tahu kita sudah misalnya melihat sesuatu itu biasa aja. Misalnya contohnya begini. Dulu kalau kita mau bicara dengan orang tua, ya itu mesti nunduk gitu ya. Misalnya zaman saya kecil untuk makan semeja dengan bapak misalnya, itu kayak sesuatu yang sakral gitu ya. Itu nilai yang dipahami ketika saya kecil. Tapi saat ini ya biasa saja anak saya makan semeja dengan bapaknya, dengan kakeknya, itu biasa aja. Nah, tahapannya antara perubahan nilai saya melihat itu sebagai suatu yang sakral menjadi suatu yang biasa aja itu kapan dan dipengaruhi apa saja itu tidak tidak terdeteksi ya. Maksudnya kalau kita memang tidak meneliti ya tidak terdeteksi. Itu yang disebut sebagai teori evolusi Talcott Parsons. Oke, ini ya teori-teori tokoh-tokohnya. Nah, di dalam masyarakat, ya tadi kalau kita lihat di sini, ya yang disebut dunia sosial di sini itu disebut di dalam bahasa sosiologi adalah struktur sosial. Ya.
apa aja struktur sosial itu? Nah, struktur sosial itu banyak. Ya, lingkungan lah kalau kita pahami, mungkin bisa difahami sebagai lingkungan. Yaitu lembaga-lembaga sosial, misalnya keluarga, agama, hukum, norma, pendidikan, adat, nilai, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari struktur atau sistem sosial yang melingkupi masyarakat atau individu. Nah, masing-masing ini merupakan bagian yang saling bergantung. Ya, kata teori ini struktural fungsionalis. Jadi masing-masing unsur yang ada di struktur sosial masyarakat ini saling bergantung. Ya, misalnya norma mengatur status peranan menurut beberapa pola tertentu. Ya, norma itu mengatur kita, mengatur cara kita berperilaku, mengatur cara kita bertindak, mengatur cara kita berpikir. Ya, kita berpikir bahwa kohabitasi itu adalah perbuatan yang dilarang. Kenapa? Karena norma yang kita believe, norma yang kita yakini mengatakan itu sebagai sesuatu yang dilarang. Ya. Ketika misalnya kita 10 tahun tinggal di Amerika, ya, kemudian kita melihat bahwa itu di Amerika ini ternyata kohabitasi mah biasa-biasa aja. Kemudian mulai mempengaruhi cara kita melihat, ya, cara kita melihat fenomena itu. Nah, itu tadi yang disebut evolusi kalau kata Talcott Parsons. Ini gambaran teori bisa difahami ya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Masih pada di kelas kan ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Ada Masih, Bu. pertanyaan? Ada pertanyaan atau bingung atau sudah cukup jelas? Cukup, Bu. Nah, oke ya. Bagaimana kalau teori itu kita pakai untuk melihat fenomena hukum Islam? Ya. Hukum Islam itu harus dipahami sebagai tadi struktur sosial, ya, dunia sosial, struktur sosial dia. Kenapa? Karena sebagai bagian dari struktur sosial pada masyarakat Muslim, ya, kita puasa, ya, kita zakat. Berapa sih bayar zakat kalau bulan Ramadan? Kemarin di Indonesia ini kalau saya zakatnya ikut lazismu ya. Lazismu itu ada di Muhammadiyah itu ada lembaga tarjihnya ya. Ada himbauan ini bukan 2,5 kilogram lagi. Saya lupa kemarin berapa. Jadi kita zakatnya itu nggak 2,5 kilogram lagi, ada tambahan. Nah, ini ada perubahan. Ya, ada kenapa? Karena kita sebagai umat Islam, ya, kita sebagai umat Islam ini meyakini bahwa hukum Islam itu adalah bagian yang menentukan cara kita berperilaku, cara kita bertindak, cara kita berpikir. Ya. Maka ini di dalam dunia sosiologi disebut sebagai struktur, bagian dari struktur sosial pada masyarakat Muslim. Kita lihat, di dalam hal ini, hukum Islam merupakan salah satu bagian yang utuh di dalam agama Islam. Yang apabila setiap peraturannya dipatuhi, maka akan membuat sistem menjadi seimbang atau menciptakan keadilan dalam kehidupan.
Hukum Islam sendiri dipahami sebagai penggabungan dua kata, yaitu hukum dan Islam. Hukum apa? Hukum adalah seperangkat aturan atau peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat. Dan itu sifatnya mengikat untuk anggotanya. Ya. Kemudian kata hukum itu diletakkan atau ditempelkan pada kata Islam. Jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah suatu peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku. Ya. Orang tingkah laku mukalaf. Mukalaf artinya orang yang sudah dapat dibebani kewajiban. Yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam. Nah, contohnya, seharusnya hukum Islam tentang perzinahan ya itu juga mengikat. Nah, misalnya begitu. Kalau kita mau lihat memahami kohabitasi kemarin. Oke, ini tadi hukum Islam. Nah, kita mau lihat, kita mau pakai teori. Ya, ini coba kita melihat bagaimana teori kita mau pakai teorinya Talcott Parsons. Tadi salah satu contoh ya teori dia tentang equilibrium di dalam melihat hukum Islam di Indonesia. Nah, si Parsons ini dia memperkenalkan konsep namanya agil. Bukan gila ya, agil. Agil ini singkatan dari adaptation, goal attainment, kemudian integration, kalau tidak salah, L-nya adalah latensi. Nanti kita lihat dulu. Nah, kita lihat case-nya. Case tadi teorinya kira-kira begitu, kita lihat case-nya adalah hukum Islam. Ciri dari khas hukum Islam itu seperti apa? Nah, kita mesti cari dulu nih, siapa sih orang yang ngomong tentang hukum Islam dan karakteristiknya. Saya ini kutip dari Hasbi Asidik. Kata Hasbi Asidik, hukum Islam itu punya karakteristik, yaitu yang pertama, dia sifatnya universal, berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam saja, menurut dia. Dia berlaku universal. Sholat 5 waktu itu kan berlaku ya, mau di Inggris, mau di Pakistan, mau di Indonesia, mau di Arab, sholat wajibnya 5 waktu. Kira-kira seperti itulah. Kemudian hukum yang lainnya misalnya puasa. Ya walaupun misalnya nanti yang hukum-hukum lain ya mengatur kehidupan mungkin ada mazhab-mazhab tertentu, tapi itu adalah dia universal. Kemudian kata Hasbi Asidik ini, hukum Islam itu menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani, serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan. Dan di dalam praktiknya, hukum Islam itu digerakkan oleh yang namanya iman dan akhlak oleh umat Islam. Jadi sebetulnya konsepnya ini nggak bisa pisah-pisah. Iman akhlak ini ya, perilaku umat Islam ya, perilaku umat Islam itu harusnya digerakkan oleh kekuatan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, misalnya, hai orang-orang yang beriman, berpuasalah. Ya maka kita berpuasa karena digerakkan oleh suatu konsep iman ini. Sebetulnya luar biasa sekali nanti kalau kalian mau riset terkait dengan konsep-konsep yang ada di Islam ini. Yang sebetulnya karena kita taken for granted tadi ya, taken for granted kita ya udah terima aja. Ya. Sense of kritisnya itu lemah.
Gitu. Jadi udahlah ambil aja ya. Jadi tidak ada upaya untuk membongkar sebetulnya. Membongkar dalam tanda petik mencari apa sih nilai-nilai yang kita miliki itu menjadi kita lebih maju. Oops. Nah, ini. Nah, pendekatan sistem sosialnya Parson menganggap bahwa masyarakat itu pada dasarnya terintegrasi atas kata sepakat. Ya, jadi masih orang Jawa, misalnya orang Jawa itu atau yang lebih kecil lagi misalnya pada masyarakat yang lebih kecil lagi itu suku-suku yang lebih kecil itu kita itu punya kesepakatan yang tidak tertulis. Ya. Kesepakatan atas apa? Kesepakatan atas nilai, kesepakatan atas norma, atau kesepakatan atas aturan kemasyarakatan tertentu. Ya. Pendekatan ini melihat masyarakat itu sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi di dalam bentuk yang equilibrium. Karena sifat demikian, maka aliran pemikirannya Parson ini disebut sebagai integration approach, order approach, ya, atau ketertiban, pendekatan yang ketertiban atau pendekatan keseimbangan, atau lebih populer dengan structural approach. Nah, kita lihat teori Agil tadi. A-nya itu adaptation to the environment. Di sini ada tahap penyesuaian. Kemudian G-nya itu goal attainment, pencapaian tujuan. Kemudian yang I-nya integration atau penyatuan, harmonisasi. L-nya itu latensi, pemeliharaan. Ya, ini teori Agil ini banyak sekali dipakai, tidak hanya untuk melihat aspek hukum ya. Anak-anak S1 sosiologi biasanya suka pakai ini untuk melihat suatu fenomena. Nah, kita exercise di sini. Konsep agil yang diformulasikan oleh Parson dalam teori struktural approach tadi dapat diilustrasikan pada hukum Islam di Indonesia. Fungsional hukum Islam memiliki legalitas formal di dalam sebuah negara dan secara empiris hukum Islam itu merupakan hukum yang hidup atau the living law. Ya. Kita lihat A-nya di mana, G-nya di mana, I-nya di mana, L-nya di mana. Adaptation. Jadi waktu Islam itu masuk di Indonesia, sejak Islam masuk di Indonesia, Muslim di Indonesia itu beradaptasi terus dengan hukum-hukum Islam. Ya, misalnya sebelumnya kita mengenal animisme, dinamisme, ya masyarakat sebelum Islam datang. Kemudian sejak Islam datang ada perkenalan, persentuhan dengan hukum-hukum Islam itu. Sejak itu juga masyarakat Muslim, ya kemudian banyak orang pribumi masuk Islam, beradaptasi dengan hukum-hukum Islam. Oh, nggak boleh makan babi. Oh, nggak boleh minum. Oh, nggak boleh judi. Oh, nggak harus menutup aurat dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Karena sebetulnya hukum Islam itu tujuannya adalah menciptakan kebahagiaan rohani dan jasmani pada manusia, maupun baik individu maupun masyarakat. Ya, misalnya, oh kalau angka judi tinggi, mabuk tinggi, maka kriminalitas tinggi. Ya. Ini sebelum sebelum Islam masuk ke Indonesia misalnya, orang bunuh-bunuhan biasa aja, nggak ngerti soalnya, nggak ngerti hukum Islamnya. Nah, kemudian setelah melakukan adaptasi, ada tahu tujuannya, ada proses yang namanya integration. Ya. Hukum Islam itu selalu dihubungkan dengan legalitas formal suatu negara. Ya. Sebut saja misalnya kita Piagam Jakarta misalnya,
selalu ada upaya-upaya pemimpin Islam itu untuk mengembalikan hukum Islam atau mengintegrasikan hukum Islam ke dalam hukum yang berlaku. Ya, oke lah, tidak usah disebut hukum Islam misalnya, ya, tapi masukkan di pasal tentang kohabitasi. Ya, intinya apa? Intinya kan perzinahan. Yang ini diatur di dalam syariat Islam. Gitu. Kemudian setelah diintegrasikan, ada latensinya. Ya, ada bagaimana memelihara hukum itu. Sebagai bagian dari agama, maka hukum Islam itu bersifat diyani. Disebut demikian karena pelaksanaan sangat tergantung pada ketaatan individu penganutnya. Karena inti agama. Individu penganutnya tadi dipengaruhi oleh apa? Oleh yang namanya konsep pemahaman keimanan yang dia tahu itu seperti apa. Nah, maka itu akan menghasilkan perilaku, kalau kata analisis ini. Maka kita bisa kesimpulkan kalau kita tadi bagaimana melihat perkembangan hukum Islam dengan pakai teori struktural fungsionalis, ya. Pendekatan struktural fungsional terhadap hukum Islam di Indonesia dengan menggunakan teori agil menjelaskan, atau teori agil ini bisa menjelaskan bahwa hukum Islam itu merupakan salah satu sistem hukum yang ada di Indonesia yang di dalam perkembangannya telah melalui fase adaptasi bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam. Goal attainment yang dirumuskan Parson dalam teori ini menjelaskan bahwa sistem yang hidup di dalam sebuah struktur ditandai dengan keteraturan sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum Islam. Apabila hukum tersebut dipatuhi atau ditaati sesuai dengan tujuan hukum berdasarkan keimanan, maka itu akan menciptakan kebahagiaan, ketenangan, ya, keadilan pada masyarakat. Tapi sebaliknya, ya, kalau tidak ditaati. Nah, eksistensi hukum Islam di Indonesia kemudian menyatu dengan menyebarnya agama Islam di Nusantara yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Jadi integral, ya, malah kemudian mewarnai hukum Islam ini menjadi warna bagi hukum yang berlaku di Nusantara waktu itu. Apabila aturan hukum tidak dipatuhi dengan baik oleh anggota masyarakat, maka perlu upaya untuk memberlakukan hukum Islam atau latensi di Indonesia dengan cara penetapan hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh para aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat untuk menciptakan kedamaian tadi, untuk menciptakan suasana atau untuk menciptakan keorderan tadi, ya, ketertiban tadi. Nah, ini kita namanya melihat suatu fenomena dengan membacanya memakai teori. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan? Itu tadi hanya satu contoh, ya, satu contoh teori yang kita pakai. Sebetulnya saya ingin menjelaskan pada kalian itu loh cara kita melihat atau menganalisis, ya, atau membaca fenomena dengan pakai teori, ya. Jadi dalam tradisi akademik itu kalau kita menyampaikan statement sesuatu, ya, karena kalian juga orang akademis, ada pandangan teoritisnya lah, kira-kira begitu. Jangan misalnya Anda ditanyain misalnya bagaimana pendapat Anda terkait dengan perang
Israel dan Palestina ini. Oh ya, perang ini ya wes perang dari dulunya, dari sononya perang begitu. Nggak bisa begitu, itu jawaban spekulasi namanya. Ya, jawaban akademik kita harus melihat, mau dilihat pakai teori apa. Ya. Mau dilihat pakai teori eh, apa namanya geopolitik, boleh. Ya, mau dilihat pakai teori eh, misalnya implementasi hukum internasional, boleh. Yang jelas kalian melihat atau menyatakan sesuatu itu ada dalilnya, gitu ya, ada dasarnya. Kira-kira begitu. Monggo kalau ada pertanyaan. Ibu, eh, berarti kalau misalnya begitu, itu kan berarti kan nanti setiap orang beda-beda. Ada yang pakai teori ini. Berarti nanti tergantung juga yang mau menerimanya. Nggak ada semuanya yang benar atau salahnya gitu. Berarti nggak ada gitu ya, Bu? Di dalam ilmu sosial tidak Ya, ada dalam sana ya. kebenaran itu sangat relatif, gitu Hmm. ya. Jadi begini, kalau misalnya kalian nanti ya, ini teori ini juga akan membantu. Misalnya kalian ujian skripsi, ya, sidang nih, sidang munakosah skripsi. Eh, pengujinya bilang, loh, kok menurut saya begini, begini, begini. Ya, di awal kalian sudah bilang, ini dengan menggunakan perspektif ini dan teori ini. Ya. Sehingga penguji itu kalau dia mau lihat pakai teori lain ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kan yang sedang diujikan ini pakai teori ini loh. Tinggal dia benar nggak nganalisisnya pakai teori itu, gitu ya. Di dalam ilmu sosial itu kita kalau saya sendiri lebih pada aliran yang tidak ada benar salah secara mutlak ya. Satu ditambah satu itu tidak selalu dua, ya. Tiga dikali dua dikali tiga itu nggak selalu enam. Di ilmu sosial dua dikali tiga bisa-bisa 5.000 ya, tergantung kalian mau berapa. Dua kali tiga bisa 5.000, bisa 4.000, tergantung kertasnya dan tintanya apa ya. Ini kita analogikan begitu. Jadi kenapa kenapa sih kalau kita lihat di TV itu orang berdebat ya, gontok-gontokan tentang suatu fenomena ya karena dia punya di kepalanya itu punya cara pandang sendiri, punya perspektif sendiri dan dia punya teori sendiri. Itu kita lihat ya misalnya bagaimana sih eh, orang melihat ya bagaimana kita secara pakai teori equilibrium inilah untuk melihat bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan umur untuk calon presiden dan calon wakil presiden. Ya, ini kita melihat bahwa hukum itu bagian dari struktur. Ya. Struktur tadi adalah hukum. Struktur ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi yang lain. Ya. Mempengaruhi proses pemilu, mempengaruhi apa namanya cara dalam tanda petik orang melihat kedewasaan atau kematangan seorang pemimpin itu seperti apa. Ternyata ini berpengaruh loh keputusan ini untuk melihat oh ternyata ada cara orang melihat bahwa kematangan kedewasaan seseorang itu dilihat dari pernah dia menjabat sebagai pemimpin atau tidak, no matter berapa umur dia. Ya. Misalnya dia 25 tahun tapi pernah jadi bupati. Ya. Menurut pandangan ini berarti dia sudah punya kematangan ya, cara kematangan dalam istilahnya untuk melihat. Nah, tapi kalau misalnya kita mau pakai teori psikologis ya, mungkin beda lagi. Gitu, Mbak Kausar. Oke, ada. Oke. Wah, Izin bertanya, Bu. ya, yang Sulawesi sudah sholat silahkan. Ya Mas Rizky?
kan dikatakan kan sebagaimana kita tahu itu hukum Islam salah satu dasar hukum di Indonesia, Bu ya. Mm-mm. Nah, itu apakah hal itu terjadi karena kesepakatan bersama ataukah karena memang Islam adalah mayoritas? Terima kasih. Maksudnya gimana? Hukum Islam adalah Hukum Islam dijadikan salah satu dasar hukum di betul, Indonesia. Apakah betul. itu kesepakatan bersama ataukah memang karena Islam hanya mayoritas saja gitu, Bu? Jadi Atau karena dipakai kita sebagai hukum. mayoritas, jadi kita punya kesepakatan bersama. Nah, itu, Bu. Atau gimana, Bu? Bisa Ya, tolong oke. dijelaskan? Jadi setiap masyarakat itu punya suatu sistem ya. Contoh gini, kenapa ada di Sumatera itu di mana bumi dipijak, di situ langit Dijunjung, Bu. dijunjung. Apa maknanya? Maknanya setiap eh, komunitas ya, setiap masyarakat di situ punya adat istiadat, nilai, sesuatu yang mereka yakini, yang itu mengikat satu dengan yang lainnya, ya, tidak tertulis. Ya, sehingga contoh ketika Islam masuk ke Indonesia, maka umat Islam itu ya kita lihat, kita bayangkan zaman dulu nenek moyang kita ya, mungkin yang di Jawa ya, terutama di Jawa itu tidak, atau di tempat lain itu tidak tahu Islam itu apa ya. Mungkin agama yang sebelumnya yang ada animisme, dinamisme, menyembah sesuatu, misalnya bisa batu, bisa pohon dan lain sebagainya. Karena pada prinsipnya manusia itu mencari sesuatu untuk tempat dia bergantung. Ada teori yang bilang begitu, ya. Karena dia tidak menemukan konsep Tuhan, ya, tidak menemukan atau belum mengenal konsep Allah, konsep Tuhan, maka dia mencari sesuatu di luar dirinya yang dia anggap sebagai kekuatan, yang dia di situ dia menggantungkannya dalam tanda petik. Bisa itu pohon, bisa itu batu, bisa itu alam, karena dia punya belief di situ. Nah, masyarakat pada waktu itu punya sistem nilai yang yakin bahwa misalnya batu-batu itu akan melindungi dia. Pohon-pohon itu tidak boleh ditebang karena nanti marah, bisa bisa menghancurkan kehidupan manusia. Nah, itu adalah sistem beliefnya pada saat itu. Nah, kemudian Islam masuk, mulai tadi adaptation. Oh, ternyata Islam masuk itu mengenalkan konsep Tuhan. Ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Bentuknya gimana? Ya tidak ada bentuknya, tidak berwujud batu, tidak berwujud pohon, tidak berwujud apapun. Tetapi adalah sesuatu zat yang kita yakini, ya, kekuatannya di mana kita itu minta minta apapun ke Allah. Nah, itu kan tidak tidak itu kira-kira kayak gini, ayam duluan atau telur duluan? Ya, masyarakat dulu ada, kemudian baru kita membentuk hukum Islam, atau hukum Islam itu masuk dulu, kemudian hukum Islam itu mengikat masyarakat. Mas Rizky. Kayaknya masyarakat dulu, Bu ya. Masyarakat dulu gimana? Karena dari dulu kan udah ada yang namanya kan masyarakat adat, walaupun itu tidak tertulis gitu. Ya, Sendiri. itu. Betul. Ya, kita lihat dari sudut pandang itu juga boleh. Oh, masyarakat dulu. Makanya ada masyarakat-masyarakat tertentu. Kita tetap kok yakin pada kekuatan, pada eh, zat yang kita yakini sebagai Tuhan, sebagai Allah ya. Sesuatu yang ada di luar diri kita, yang itu tidak diprediksikan, tetapi kita butuh apa namanya, visualisasi ya. Kita butuh imajinasi kita tentang Tuhan itu tervisualisasikan. Maka masih ada yang misalnya ya Muslim misalnya, tapi saya harus naruh kembang
perempatan jalan misalnya. Oh, saya harus menyedekahkan misalnya konsep sedekah laut ya. Konsep sedekah laut itu misalnya kita mau lihat itu di dalam perspektif hukum Islam. Apakah Allah itu minta kita menyedekahkan ke apa namanya hasil nelayan kita ke laut, misalnya hasil dari kita bekerja ke laut? Kira-kira enggak kan ya? Allah nggak butuh itu semua. Tetapi kita sebagai manusia yang dalam tanda petik itu tadi ya ter apa bukan terbelenggu ya apa ya istilahnya beririsan dengan ada adat norma dan lain sebagainya ada rasa ingin memvisualisasikan rasa syukur ya bentuk syukur secara komunal. Oh ya udah disedekahkan ke laut, sedekah gunung, sedekah bumi, konsep-konsep itu ya itu karena ada tadi integration antara hukum Islam sendiri itu dengan apa namanya yang sebelum-sebelumnya. Kemudian ada gerakan purifikasi ya yang semua itu disebut bid'ah gitu ya. Nah, itu juga bisa kalian teliti lebih dalam misalnya ya bagaimana gerakan-gerakan purifikasi terhadap pelaksanaan hukum Islam ini di Indonesia itu seperti apa ya. Kemudian tahlilan bid'ah, kemudian apalagi sholawatan bid'ah, maulid nabi bid'ah gitu ya misalnya ya. Kan ada gerakan-gerakan purifikasi seperti itu. Nah, dianggap sebagai itu adalah sesuatu yang tidak syariat Islam, sesuatu yang melanggar hukum Islam. Nah, ternyata perspektif hukum Islam ini, makna orang memaknai hukum Islam ini berbeda-beda ya. Nah, ini bisa pakai tadi, kalau lihat pakai aliran konstruktivisme. Aliran konstruktivisme itu nanti bisa dipakai untuk melihat bagaimana sih persepsi orang Islam tentang kohabitasi misalnya. Ya, itu bisa pakai perspektifnya konstruktivisme. Ya, bisa jadi orang di pedalaman dia Muslim, tapi dia memahami eh, tinggal bersama dengan laki-laki yang bukan mahramnya itu ya boleh-boleh aja. Misalnya begitu, Mas Rizky. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada yang lain? Kira-kira apa lagi? Fenomena-fenomena apa di dalam kehidupan kita sehari-hari yang kayaknya ini bisa dilihat pakai perspektif ini atau teori ini. Nanti kalau yang mau bikin skripsi ya, misalnya terkait dengan hukum internasional ya, hukum perang internasional, hukum militer internasional, bisa nih kita melihat case-nya perang Israel-Palestina ini ya, untuk menganalisis atau memakai teori-teori hukum perang internasional. Mungkin bisa dibandingkan atau dilihat bagaimana sih Islam itu mengatur peperangan juga. Ya. Tetapi kan hukum perang apa namanya misalnya hukum perang Islam ya, ini tidak boleh dibunuh misalnya ini. Apakah itu semua terimplementasi di dalam hukum perang internasional itu juga bisa dikaji, dilihat sebagai tadi. Kalau kita lihat secara makro ya,
Boleh Bu, begitu boleh. Ya, saya kira. Tuh, saya sampaikan ini karena kalian ini kan semester berapa? Masuk 7 atau semester 5? 5 Bu, 5. Iya, Bu. Semester 5. Semester depan mungkin sudah bisa mengajukan judul skripsi. Gitu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang dipertanyakan, mudah-mudahan tadi bisa dipahami bagaimana cara kita memakai teori. Ya boleh juga ditanyakan, Bu. Misalnya saya mau lihat fenomena ini, mau kira-kira pakai teori ini bisa nggak? Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima Kasih banyak. Sehat, Bu. Dulu, nggak bahaya, Teh. Bisa Terus, Bu. Ya, sama-sama. Lul.